adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Maurisia Putri Permatasari dalam kelas Customer Service Management. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai waiting for service. Artinya bagaimana kita mengelola antrian atau masa menunggu bagi pelanggan kita. Nah, fun fact-nya adalah tidak ada orang yang senang jika diminta menunggu. Bahkan bagi beberapa orang, menunggu itu termasuk hal yang paling dihindari. Karena yang namanya menunggu itu tentu saja membosankan, lalu membuang-buang waktu, dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Ada beberapa faktor atau penentu utama mengapa pelanggan itu harus menunggu. Yang pertama adalah jumlah orang yang datang pada waktu tertentu. Artinya jumlah atau besarnya orang yang datang sewaktu dalam layanan tertentu itu akan mempengaruhi jumlah antrian atau waktu tunggu pula. Yang kedua adalah pola kedatangan. Pola kedatangan ini terkait pada jam-jam layanan tertentu atau masa-masa tertentu pada layanan yang menyebabkan orang datang bersama-sama atau secara terpisah. Jika orang datang bersama-sama atau pelanggan datang bersama-sama pada waktu yang sama, maka akan menyebabkan antrian menjadi panjang. Tetapi akan berbeda jika polanya adalah pelanggan datang tidak bersamaan. Ini akan lebih memudahkan bagi yang mengelola antrian. Artinya antriannya tidak akan terlalu panjang. Yang ketiga adalah peluang pelanggan dapat dilayani sesuai dengan kapasitas yang ada. Kapasitas ini menyangkut pada sumber daya kita dalam melayani pelanggan. Jadi seberapa besar orang yang datang, lalu bagaimana pola kedatangan mereka, dan seberapa kapasitas kita yang kita punya untuk melayani pelanggan, itu akan menyebabkan terjadinya pola antrian yang ada pada layanan kita. Nah, terkait dengan kapasitas dan permintaan, tentu saja kapasitas layanan harus mampu mencukupi jumlah permintaan pelanggan supaya antrian tidak menumpuk. Hal ini bisa kita identifikasi dari data-data historis atau yang sudah terjadi. Biasanya berapa orang yang datang dalam waktu tertentu. Misalnya untuk di restoran, berapa orang yang datang di awal waktu pembukaan resto atau di awal jam operasional resto, berapa orang yang datang di jam makan siang, jam makan malam, dan seterusnya. Nah, permintaan tersebut bisa kita jadikan dasar untuk mengelola kapasitas kita. Jadi kita bisa menyediakan sumber daya yang cukup di waktu permintaan sedang tinggi ataupun sedang rendah. Pengelolaan kapasitas dilakukan untuk meminimalkan waktu tunggu dan juga usaha dalam memenuhi permintaan dalam cara yang paling efisien. Artinya kita pastikan pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Nah, pengelolaan permintaan juga penting dilakukan untuk mengendalikan antrian. Artinya, jika antrian bisa dikendalikan, maka sebetulnya bukan masalah yang besar jika pelanggan harus menunggu. Artinya masih dalam batas wajar. Salah satu cara untuk mengelola permintaan adalah dengan melihat tren yang terjadi pada saat bisnis dilakukan, sehingga pemerataan permintaan dapat dilakukan. Contohnya, kita bisa membuat jam buka restoran yang lebih panjang saat weekend. Kalau kita melihat permintaan saat weekend lebih tinggi dibandingkan saat weekdays. Nah, selain itu juga bisa menambah juga jumlah karyawan yang melayani supaya saat permintaannya tinggi, konsumen bisa dilayani dengan baik dan tidak menunggu terlalu lama. Selanjutnya adalah jenis antrian. Pengaturan waktu dalam antrian yang tepat merupakan kunci untuk keteraturan dan waktu tunggu yang singkat. Sehingga bagaimana kita mengatur model antrian itu juga ikut berpengaruh. Mengatur model antrian artinya apakah konsumen atau pelanggan akan dijadikan satu barisan antrian atau dipecah menjadi beberapa antrian. Terbagi dalam beberapa jenis antrian, yaitu apakah pelanggan memiliki kesempatan untuk memilih antrian mana yang akan dia jalankan atau yang akan dia ikuti. Misalnya
jika kita sedang berada di bank, apakah kita bisa memilih berada di teller berapa kita akan mengantri atau sudah ditentukan? Misalnya untuk transfer berada pada teller 1. Begitu pula di customer service. Apakah kita harus menunggu sesuai nomor urut antrian atau kita boleh memilih akan mengantri di customer service yang mana? Nah, jumlah tahapan, fase atau interaksi yang dibutuhkan dalam layanan juga akan menentukan kebijakan antrian apa yang harus disediakan. Misalnya, untuk antrian teller dan customer service tentu saja layanannya akan berbeda. Nah, antrian untuk teller biasanya cenderung akan dibuatkan garis yang memungkinkan orang mengantri secara berdiri gitu ya, secara berurutan. Artinya interaksi yang dilakukan di teller tidak terlalu lama, berbeda dengan saat mengantri customer service. Yang dilakukan pelanggan atau yang diurus oleh pelanggan saat berada di customer service biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama, maka akan disediakan tempat duduk dan juga nomor antrian khusus untuk di customer service. Selain itu, kebutuhan untuk mengantri secara fisik apakah bisa digantikan dengan antrian online? Karena ini akan mempermudah dan memperpendek antrian yang terjadi sewaktu kita melayani pelanggan. Nah, salah satu contohnya adalah antrian di bioskop. Contohnya kalau kita akan menonton bioskop, ada fasilitas bahwa kita bisa memesan online terlebih dahulu sebelum waktu tayang. Hal ini dilakukan untuk membantu supaya saat kita sampai di bioskop, kita tidak perlu mengantri lagi pada bagian tiketing. Nah, yang ini akan sangat mempermudah dan memperpendek waktu antrian. Selanjutnya adalah best practice yang bisa kita lakukan atau strategi yang bisa membuat menunggu menjadi lebih menyenangkan. Kalau tadi kita berbicara bahwa tidak semua orang senang menunggu, nah hal ini bisa kita perbaiki dengan cara mengelola beberapa faktor penting supaya menunggu menjadi lebih menyenangkan, setidaknya tidak menyebalkan. Menunggu bisa menjadi menyenangkan apabila kita menyertakan hiburan atau distraksi supaya orang lupa bahwa dia sedang menunggu. Contohnya adalah saat kita menunggu film di bioskop untuk diputarkan, akan ada trailer film-film lain yang tidak kita tonton saat itu, sehingga kita punya gambaran film lain apa yang ada dan sedang tayang di bioskop saat itu atau akan tayang di bioskop yang bisa kita tonton. Sehingga sambil menunggu waktu menonton atau nonton film dimulai, kita juga bisa mendapatkan trailer film maupun iklan-iklan yang menyertai. Atau bisa juga dengan pertunjukan tambahan di taman hiburan. Nah, ini juga bisa digunakan supaya orang merasa tidak terlalu bosan menunggu. Atau juga ada juga live music di restoran, sehingga sambil mendengarkan musik, pelanggan bisa sambil menunggu makanannya diantarkan. Selain itu, informasi menyangkut jumlah antrian dan waktu tunggu yang diperlukan juga akan sangat membantu supaya pelanggan bisa mengatur waktunya dengan baik. Artinya dia tahu berapa lama harus menunggu dan juga berapa banyak orang yang ada di depan antriannya. Jadi dia bisa mengalokasikan waktu untuk yang lain. Misalnya jika sudah dapat nomor antrian dan bisa memperkirakan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk masuk dalam antrian, pelanggan bisa misalnya pergi ke kamar kecil terlebih dahulu atau mengurus sesuatu terlebih dahulu. Selanjutnya adalah menunggu itu ternyata tidak selalu buruk. Nah, antrian justru bisa menarik pelanggan lebih banyak dan juga menaikkan atau meningkatkan persepsi nilai pelanggan. Selain itu juga bisa meningkatkan evaluasi pelanggan. Antrian bisa dianggap sebagai tanda bahwa produk atau jasa yang ditawarkan berkualitas atau sangat diminati. Terkadang kita akan berpikir bahwa antrian yang panjang itu menunjukkan bahwa produk yang dijual bagus. Contoh, kalau kita melihat kedai kopi yang baru buka dan ternyata antriannya mengular sangat panjang, orang tidak akan segan ikut mengantri meskipun harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan kopi yang diinginkan. Karena menurut persepsi pelanggan,
Jika antriannya banyak, maka banyak orang yang suka, artinya kopinya enak, sehingga waktu tunggu menjadi tidak lagi penting selama konsumen bisa mendapatkan produk yang sedang viral tersebut. Nah, selain itu terkadang antrian juga bisa menjadi ukuran seseorang bahwa semakin lama mengantri maka kualitas sajiannya atau barangnya akan semakin baik. Artinya barang dipersiapkan dengan lebih baik, maka kita perlu menunggu lebih lama. Selain itu, interaksi antar pelanggan juga bisa menciptakan momen menarik atau menimbulkan pengalaman menarik selama pelanggan harus menunggu. Jadi, saat berinteraksi dengan sesama pengantri, pelanggan akan mengalami momen yang menarik yang mungkin tidak akan bisa dia dapatkan saat pelanggan tidak perlu mengantri. Nah, terkadang dengan menunggu lama juga pelanggan kita bisa lebih menghargai dengan apa yang dia dapatkan. Bisa jadi dia merasa lebih bangga bercerita dengan temannya bahwa dia membutuhkan waktu tunggu yang lebih lama untuk mendapatkan produk tertentu. Ini bisa meningkatkan nilai pada seorang pelanggan. Sekian penjelasan dari saya untuk materi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.